Pada video ini akan dijelaskan bagaimana cara melakukan perencanaan penilaian. Ini sudah di halaman beranda setelah login. Kemudian kita klik menu perencanaan di sini. Kemudian pilih menu rasio nilai akhir. Maka akan muncul di sini rasio dari nilai pengetahuan dan keterampilan. Contohnya ini pada mapel matematika, rasionya adalah 70 untuk pengetahuan, 30 untuk keterampilan. Nanti mapel lain menyesuaikan. Ya, sudah ditentukan besarannya. Kalau yang praktek itu pengetahuannya 30, keterampilannya 70. Seperti seni budaya, PJOK, kemudian mapel produktif. Lalu untuk yang matematika, PAI, Bahasa Indonesia, PPKN itu rasionya 70 banding 30. Pengetahuan 70, keterampilan 30. Nah, ini untuk rasio, kemudian ke penilaian pengetahuan. Klik ya, ini diklik menu penilaian pengetahuan. Kemudian di sini kan masih 0 data. Ya. Lalu untuk melakukan perencanaan di penilaian pengetahuan, klik tambah data. Ini ya, yang warna hijau. Tambah data, diklik. Nah, kemudian ada informasi tahun ajaran, ini yang atas sendiri. Semester ganjil 2020-2021. Lalu tingkat kelasnya dipilih, misalkan kelas 11. Lalu rombongan belajar pilih 11 TKJ 1. Dan mata pelajarannya matematika. Lalu muncul di sini ada nomor KD. Di sini disajikan KD-nya 3.1 sampai 3.20. Jadi nanti menyesuaikan banyaknya KD dari masing-masing mapel yang diajarkan di semester ganjil ini. Dan perencanaan ini itu per kelas. Ya, ini contohnya mulai dari 11 TKJ 1. Nanti di kelas lain juga melakukan perencanaan serupa, tetapi Bapak Ibu bisa menduplikat. Jadi kalau misalkan di kelas 11 TKJ 1 ini sudah dilakukan perencanaan penilaian, nanti perencanaan ini bisa diduplikat untuk perencanaan penilaian di kelas yang lainnya. Ya, kita mulai, misalkan aktivitas penilaian yang pertama yaitu berupa tugas. Dan tekniknya pilih penugasan. Lalu aktivitas yang kedua berupa ulangan harian. Ya. Terus tekniknya tes tertulis, kemudian ada UTS atau PTS. Pilih tes tertulis juga, lalu yang terakhir adalah PAS. Penilaian akhir semester. Tekniknya tes tertulis. Ini ya. Jadi ada 4 macam aktivitas penilaian untuk perencanaan nilai pengetahuan. Lalu ada keterangan bobot. Bobot di sini kita samakan ya, masih sama seperti dengan tahun ajaran lalu. Kalau tahun ajaran lalu pada SMK Negeri 1 Binangun masih menggunakan leger ya seperti ini. Ya, form pengolahan nilai seperti ini. Nah, di sini kan ada keterangan rasio bobot. Tugas, ulangan harian, PTS dan PAS ini perbandingannya 1 banding 3 banding 2 banding 2. Jadi menyesuaikan ini, masih sama. Ya, jadi urutannya 1, 3, 2, 2 gitu ya.
kembali lagi ke aplikasi iRapor. Tugas itu bobotnya 1, kemudian ulangan harian 3, PTS 2, PAS 2 ya, 1322. Kita cek lagi. 1322. Oke, kemudian kita pilih KD ya, KD mana yang akan diberi tugas, lalu mana yang akan diberi penilaian ulangan harian. Pada matematika, contohnya pada semester ganjil ini akan menggunakan KD 3.1 sampai 3.6. Dan misalkan masing-masing KD itu akan diberi tugas. Jadi diklik semuanya. Ya, 3.1 sampai 3.6. Lalu ulangan harian, misalkan ulangan harian akan diselenggarakan di KD 3.1, lalu 3.3, kemudian 3.5, misalkan seperti ini. Lalu PTS itu misalkan diadakan setelah KD 3.3 dan PAS setelah KD 3.6. Oke, seperti ini ya. 3.1 sampai 3.6. Contohnya seperti ini. Lalu setelah selesai melakukan perencanaan seperti ini, klik simpan. Lalu muncul di sini sukses ya. Berarti sudah melakukan perencanaan dalam penilaian pengetahuan.